Oke para siswa sekalian, semangat pagi. Kenapa pagi? Karena kita berharap meskipun siang, sore, malam, semangatnya terus pagi, masih segar. Energinya juga masih segar. Ya, oke baik. Pada kesempatan kali ini kita masih belajar fisika, di mana materi kita adalah usaha, energi, dan daya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dasar-dasar dari materi ini. Dan kesempatan berikutnya kita akan membahas persoalan-persoalan yang muncul dari materi ini. Dan seperti biasa kita akan melakukan ulangan harian. Oke, usaha. Kalau kita buka buku-buku berbahasa Inggris, buku fisika tentunya, maka usaha itu tertulis di situ adalah work. Dimana kalau kita belajar bahasa Inggris, work itu artinya bekerja, kerja ya. Jadi kerja. Usaha itu sama dengan kerja. Dimana nanti simbolnya itu kita akan mendapati simbolnya itu W besar, bukan W kecil. Kalau W kecil itu gaya berat, melainkan W besar. Dan pada usaha ini atau work ya, akan kita dapati banyak rumus-rumusnya. Di antaranya nanti ada yang karena pergeseran, kemudian ada juga karena perubahan kecepatan, ada juga karena perubahan ketinggian. Maka coba kita urai satu-satu. Yang pertama, karena pergeseran. Maksudnya bergeser gimana? Misalnya dari posisi 1, ini ada sebuah benda, kemudian untuk memindahkan dia ke sebelahnya, ya kan? Ini benda yang sama. Kalau kita mau memindahkan benda ini ke sebelah sini, maka kita simpulkan ada kerja pada benda tersebut sehingga dia bisa pindah. Jadi sesuatu yang dibutuhkan untuk memindahkan benda ini ke sini, itulah di dalam fisika yang dikenal dengan istilah usaha. Ya, kalau nggak pindah, nggak ada usahanya. Kalau pindah, ada, ya kan? Misalnya kamu dorong dinding misalnya, ya, atau benda ini didorong, tapi tak pindah, maka tidak ada kerja, tidak ada usaha pada benda. Jadi sudut pandangnya adalah pada bendanya, bukan pada yang memberi gaya, bukan pada yang menarik, bukan pada yang mendorong, tapi kepada si bendanya. Apakah dia berpindah atau tidak? Kalau dia tak pindah, tidak ada kerja pada usaha tersebut, tidak ada usaha pada benda tersebut, ya. Tidak ada kerja pada benda ini. Itu. Contoh kamu misalnya dorong dinding, dan dinding itu nggak berpindah. Meskipun kamu udah keringatan, tapi pada benda tersebut itu tidak ada kerja pada dinding tadi. Nah, gitu ya. Jadi tolak ukurnya adalah pada sudut pandangnya adalah pada si benda. Ya, gitu ya. Yang ini tadi karena perpindahan. Kalau dia pindah, maka ada usaha. Dan di sini berlaku rumus, ya, dorongan atau tarikan itu kan gaya kali perpindahannya. Coba kita buat simbolnya S saja ya. Jadi ini gaya, F itu adalah gaya, ya kan? Kemudian S itu adalah perpindahannya, pergeserannya, jarak pindahnya, ya, jarak pindah. Satuannya meter, ya kan? Kalau gaya satuannya Newton. Sedangkan W itu tadi tidak lain dan tidak bukan adalah usaha. Nah, ini kalau dorongnya lurus saja mendatar seperti ini, atau nariknya mendatar seperti ini. Jadi ada kasusnya terkadang itu nariknya nyeret, ya kan? Diseret dia. Diseret, misalnya ini diikat tali, kemudian diseret. Ya, biasalah orang nyeret-nyeret gitu kan. Sehingga terbentuk sudut di sini. Nah, maka berubah lagi rumusnya. Rumusnya menjadi usaha sama dengan, ya kan, gaya dikali sudutnya tadi, cos ya, cos sudutnya. Maka kita harus mempelajari tentang cos sin, ya, dikali berapa jauh dia berpindah. Itulah kerja yang dialami oleh benda jika ada sudutnya. Ya, pada sudut ini kita mengenal ada sudut-sudut istimewa. Sudut-sudut istimewa itu dimulai dari 0
Nanti kalau kamu belajar fisika itu ada ya di trigonometri. Kemudian ada sudut 45, 30 dulu ya, 30, 45. Kemudian ada 60 dan 90. Ini yang istimewa sekali ya. Ya. Jadi di sini nanti kita bisa cek di kalkulator atau di tabel. Ya, ada sin, ada cos gitu kan. Seperti ini jadinya. Ada sin 0 itu berapa, cos 0 itu berapa, ini sudutnya. Itu ya. Sin 0 berapa, cos 0 berapa. Yang sama nilainya itu di 45, sudut 45. Setengah akar 2 gitu ya. Setengah akar 2. Kalau ini cos 60 itu setengah ya, ini setengah. Kemudian cos 90 0. Kemudian ini setengah juga dibuat tapi akar 3. Ini setengah akar 4 atau 1 ya. Sebaliknya, ini awalnya di bawah, sekarang kalau di sin dia di atas. 0 setengah akar 3 1 ya. Jadi kalau kamu jumpa di soal ada sudut 60, maka penggantinya adalah cos alfanya menjadi setengah gitu. Kalau sudutnya 90, maka penggantinya adalah 0 kalau dia cos, kalau sin dia 1. Nanti belajar di matematika untuk lebih jelasnya. Oke, kita coba tes contoh soal. Ya, bagaimana soal-soal yang muncul nanti di sini? Yuk kita coba dulu. Nah, misalnya ada nenek, ya kan? Nenek menyeret kakek. Oh, misal ya. Nenek menyeret kakek dengan gaya 100 Newton. Ya kan? Menyeret langsung ini, diseret, ditarik seperti itu ya. Kemudian kakek bergeser sejauh 4 meter. Misal ya. Berapakah usaha atau kerja yang dialami kakek? Jadi nenek yang tarik ini. Ya kan? Atau kalau kita gambarkan ini kakek, ya kan? Contoh aja nih ya. Kemudian diseret kakek, diseret nenek, sini ditarik kayak gini, sehingga bergeser sejauh 4 meter. Jadi gaya tariknya tadi 100 Newton. Berapa kerja yang dialami oleh kakek? Nah, itu pertanyaannya. Gampang sekali, masukkan saja ke rumusnya. Ya, rumusnya yang dasar ini karena nggak ada sudut ya. Ini dia rumusnya. Silahkan dicatat jika perlu ya. Maka sama dengan F kali S kan, gampang ya, tinggal dimasukkan F nya 100, S nya 4, jadi usahanya atau kerjanya adalah 400 kan Newton meter. Selesai ya. Itu kalau yang tidak pakai sudut. Gimana kalau misalnya pakai sudut ya kan? Begini cara seretnya. Jadi kebalikannya, misalnya contohnya nenek, ya kan? Ini nenek misalnya diseret kakek dari atas. Nah, terseret-seret nih nenek kan? Dengan gaya 100 Newton juga. Ya kan? Kemudian berpindah sejauh 2 meter. Maka di sini ada sudut ya. Ada sudut alfa dan biasanya selalu dikasih tahu di soal ya, sudutnya itu misalnya 60 derajat. Nah, jadi ada 3 data di sini. Ada gaya, ada jarak berpindahnya, jarak pindahnya, kemudian ada sudutnya. Gampang, tinggal masukkan saja kan. Usaha sama dengan gaya kali cos sudutnya dikali jarak pindahnya. Ya, jadi gayanya itu ada 100. Kemudian dikali cos alfa, berarti cos 60 dikali jarak pindahnya itu 2. Cos 60 itu kita cek dari tabel, ini hafalan ya. Cos 60 pasangan ini 60 di tabel cos setengah ya. Maka kita ganti nilainya menjadi setengah ya. 100 kali setengah. Setengah itu sama dengan 0,5 ya. Ya anak-anak, kemudian dikali 2.
Ya, 100 kali setengah atau kali 0,5, 50 dikali 2 sama dengan 100, ya kan? 100 Newton meter lah kerja yang ada di nenek tadi, yang diseret kakek tadi. Oke, selanjutnya kalau tadi itu gara-gara pindah, ya, ada perpindahan akibat gaya, ya, maksudnya dia pindah tuh penyebab utamanya adalah gaya. Nah, kemudian ada juga dia berpindah, ya kan, karena adanya unsur kecepatan. Kalau tadi ada unsur gaya dan jarak pindah, ini ada unsur kecepatan. Jadi di soal yang menonjol itu ada data kecepatan. Kalau yang tadi itu di soal yang menonjol itu ada data gaya. Maka rumusnya itu tadi. Kalau di soal yang munculnya kecepatan, maka rumusnya seperti ini. Ya. Maka nanti usaha itu sama dengan perubahan energi, ya, perubahan energi kinetik. Ya. Perubahan energi kinetik itu disimbolkan dengan delta. Delta energi kinetik, ya. Delta EK. Ya. Kita akan membahas energi juga, tapi di sini kita tahu bahwa energi itu rumusnya, ya, ini energi yang berkaitan dengan gerak, ya. Kita ketahui nanti di energi itu ada energi potensial, ya kan, energi kinetik. Nah, ini kita pernah belajar di SMP, energi potensial dan kinetik. Kalau ditambahkan ini itu menjadi energi mekanik. Nah, ini kalau ditambahkan menjadi energi mekanik. Nanti lebih lanjut akan kita bahas tentang energi mekanik. Sekarang kita bahas dulu energi kinetiknya. Jadi energi kinetik itu sendiri rumusnya, ya, ada yang ingat? Mungkin sudah lupa, ya, 1/2 massa benda kali kecepatan dikuadratkan, gitu, ya. Itu kalau energi kinetik, ya. Nanti energi mekanik juga ada, gampang, ya, MGH, massa benda kali gravitasi, percepatan gravitasi bumi kali ketinggian. Nah, di sini 1/2 mv kuadrat. Jadi kalau maksudnya perubahan energi kinetik ini berarti yang akhir kurang yang awal, atau yang awal kurang yang akhir. Selisihnya lah mana yang besar, gitu, ya. Jadi lebih enak kita buat energi kinetik yang besar kurang energi kinetik yang kecil, gitu. Jadi ini sama dengan, ya, kita lanjutkan ke sini. Berarti 1/2 M kecepatan yang besar dikuadratkan kurang 1/2 M kecepatan kecil dikuadratkan, ya, sama dengan, jadi rumusnya menjadi 1/2, ya kan, M buka kurung P yang besar kuadrat kurang P yang kecil kuadrat. Nah, inilah rumus usaha yang ketiga. Kalau tadi kita sudah dapat 2, inilah rumus yang ketiga. Ya, kalau di soal kamu menemukan, ya kan, kecepatan. Nah, kemudian di soal juga terkadang kamu akan menjumpai ketinggian, ya. Nah, itu kaitannya dengan energi potensial. Ya. Jadi usaha sama dengan delta EP juga, delta perubahan energi potensial juga. Ya, kalau kita mau urai juga, ya kan, MGH yang tinggi, yang besar, kurang MGH yang kecil. Ya, MG-nya ini secara matematika bisa dibawa ke depan, sama kayak 1/2M ini. Sama dia kan, bisa dibawa ke depan, ini di dalam kurung. Jadi MG-nya bawa ke depan saja. MG kemudian H besar kurang H kecil. Nah, inilah rumus usaha yang keempat. Sudah dapat 4 kan? Rumus usaha yang keempat. Oke, selanjutnya kita coba buat contoh soalnya, ya. Oke, contohnya di sini, ya. Ada kamu, ini anggap aja kamu di dalam mobil, mau pergi jalan-jalan ke Brastagi. Di Jalan Jamin Ginting,
pada mulanya kecepatan mobil, ya kan, pelan, cuman 10 meter per sekon pada mulanya. Kemudian dipercepat. Nah, untuk mempercepat mobil ini butuh kerja, butuh usaha, ya, yang dialami mobil, yang dilakukan oleh mesin, gitu ya. Jadi yang ditanya nanti berapa kerja yang dialami mobil untuk mengubah kecepatan dari 10 meter per sekon menjadi, yang besar ya, menjadi 20 meter per sekon misalnya. Maka untuk ini di soal akan memberikan data massa si mobil. Katakanlah massa si mobil beserta isinya keseluruhan, ya kan? Itu adalah 1 ton, ya, 1000 kilogram, 1 ton, konversi ya, atau 1000 kilogram. Yang ditanya adalah berapa usaha yang dialami mobil, gitu, ya. Oke, kita tadi tahu rumusnya bahwa adalah W sama dengan 1/2M buka kurung P yang besar, berarti ini yang kecil ya, kuadrat kurang P yang kecil kuadrat. Nah, seperti itu. Tinggal masukkan aja 1/2 kali 1000, ya kan? Kurang, buka kurung, P yang besar itu 20, jangan lupa dikuadratkan dulu, kurang P yang kecil 10, jangan lupa dikuadratkan. Jadi ini 500 ya, setengah kali 1000 itu 500, kemudian 20 kuadrat itu 4, berapa itu, 400, kurang 100, ya kan, 10 kuadrat 100. Jadi 500 akan dikali dengan 300. Jadi kerja yang dialami mobil untuk merubah kecepatan dari 10 ke 20 itu adalah, ya kan, 150.000. Ya kan? Satuannya sama seperti yang tadi, Newton meter ya, Newton meter. Atau joule ya, sama ya. Nggak masalah. Joule juga boleh, Newton meter juga boleh. Ini contoh untuk kasus yang ada kecepatan. Bagaimana untuk kasus yang ketinggian? Misal ya, contohnya nenek mengangkat kakek dari lantai 2 ke lantai 10. Nah, jadi neneknya mengangkat kakek dari lantai 2 ke lantai 10. Di mana tinggi lantai 2, berarti ini yang rendah ya, yang kecil. Nilainya kecil maksudnya. Itu 4 meter. Dan nenek akan mengangkatnya ke lantai 10 yang tingginya itu, ya kan? Dahsyat nih nenek ini. Ini super nek. Yang tingginya itu 36 meter. Nah, jadi di sini akan diberitahu juga di soal massa si kakek. Ya, kakeknya ini agak gemuk ya, jadi cukup berat. Massanya cukup tinggi. Berapa usaha yang dialami kakek, ya kan? Nenek yang mengangkat kakek ini dari lantai 2 ke lantai 10. Nah, tinggal dimasukkan saja rumusnya. Ini dasar-dasar ya. W sama dengan MG G, kemudian dikali H besar kurang H kecil. G ini adalah percepatan gravitasi bumi yang sudah dibakukan untuk satu dunia ini, nilainya 10 meter per sekon kuadrat. Jadi ini sudah ketetapan ya nak ya, jangan kau tanya-tanya lagi kok di soal nggak ada, ini kau hafal aja ini ketetapan. M 80, G 10 dikali 36 dikurang 4 ya, jadinya 800 dikali 32. Nah, seperti itu, sama dengan kalikan saja ya, 16, 24, 25. Nah, selesai. Newton meter. Atau joule juga bisa. 25.600 joule. Bisa juga. Oke, itu dasar-dasar untuk usaha. Selanjutnya nanti ada materi hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian juga materi daya. Kali ini materi usaha dulu. Nanti akan ada video selanjutnya. Tetap semangat ya. Dicatat itu rumus-rumusnya.
hafalkan agar nanti ujian bisa cepat. Oke, demikian dulu. Sampai jumpa lagi.